Shalom guys, selamat sore and welcome to TYM. Oke, jadi kembali lagi kita di ibadah pada sore hari ini. So, welcome guys untuk teman-teman yang sudah hadir. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita. Dan aku juga mau mengajak kalian supaya kita ambil sikap hormat kita untuk menghadap kepada Raja kita yang besar dan agung. So, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai ibadah ini dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih bisa hadir di acara ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan kami mengundang hadirat-Mu di tempat ini dimanapun kami berada. In the name of Jesus we pray. Amen. Mari kita datang ke hadirat-Nya yang kudus. Dalam kerinduan memandang
agungkan Tuhan, namamu yang layak kami sembah. Engkau baik bagi kami. Yesus, Yesus, Kau yang layak kami sembah. Yesus, Kau sungguh baik. Kau Raja atas segala raja, kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya Bapa. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes, Allah yang luar biasa banget dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita lanjut ke lagu selanjutnya, aku mau nanya, ada sahabat nggak? Punya ya, punya. Oke, tapi kadang ternyata sahabat dalam bentuk manusia ya, nggak mungkin ya yang kelihatan gitu, tapi kadang bisa mengecewakan kita ya kan. Nah, tapi kita punya satu sahabat yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Siapa dia? Yesus. Benar, dia adalah Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia adalah sahabat kita. Kita sembah dia, kita puji dia dengan segenap hati kita, dan bersuka cita di dalam Tuhan karena dia adalah Yesus sahabat kita. Come on. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku.
Siapa dia? Kau sahabat berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Kau sahabat berada di sisiku selama-lamanya. Kita beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan ya. Walaupun kalian di rumah, kalian juga masih bisa kan tepuk tangan untuk Tuhan. Coba kita tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Luar biasa sekali, Yesus adalah sahabat kita. Oke, jadi ini pasti yang paling ditunggu-tunggu ya. Firman Tuhan, makanan rohani yang akan kita dengarkan. Dan pasti karena semuanya udah gak sabar lagi, kita akan menyanyikan satu lagu pujian sebelum kita mendengarkan firman kita pada hari ini. Shalom pemuda GSJA Tesalonika Batam yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada gereja yang telah memberikan kepada saya kesempatan dan kepercayaan untuk membawakan sharing kepada pemuda-pemuda yang ada di gereja ini. Nah, perkenalkan, nama saya Smiley dan hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang dua macam dasar. Nah, dua macam dasar ini dibahas di dua kitab Injil, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Di kedua ini adalah dua pembahasan yang saling melengkapi. Mari kita sama-sama membaca Matius 7 ayat 24 sampai ke 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saya ingin mengajak kita semua menuangkan atau menuliskan ayat ini ke dalam persamaan ilmu matematika. Seperti contoh,
Di sini dikatakan, mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, kita dapat buat rumus, mendengarkan ditambah melakukan, sama dengan kategori pertama itu orang yang bijaksana. Oke, kategori orang kedua, di sini dikatakan, orang yang mendengarkan perkataanku ini, mendengarkan dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh. Jadi kita mendapatkan dua persamaan di sini. Yang pertama, mendengarkan dan melakukan sama dengan orang yang bijaksana. Yang kedua adalah mendengarkan namun tidak melakukan sama dengan orang yang bodoh. Nah, saya ingin mengajak kita berpikir lebih jauh daripada yang ada di sini. Bagaimana kalau saya tanya, apa rumus matematikanya? Kalau saya bilang begini, orang yang tidak mendengarkan dan tidak melakukan sama dengan apa? Yang pertama, mendengarkan dan melakukan orang bijaksana. Mendengarkan dan tidak melakukan orang bodoh. Bagaimana dengan orang yang tidak mendengarkan dan tidak melakukan? Itu kategori apa? Orang yang tidak mendengarkan dan tidak melakukan sebenarnya masuk ke kategori bukan pengikut Kristus. Nah, hal yang unik kita lihat di sini adalah kita melihat ada dua persamaan, yaitu mendengarkan. Kenapa mendengarkan dikategorikan sebagai pengikut Kristus? Kita bisa melihat di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sedangkan di Yakobus 2 ayat 17 dikatakan demikian. Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, kita bisa melihat kategori 1 dan 2 perbedaannya adalah di dua-duanya punya iman. Tapi satunya imannya saja, tapi tidak disertai perbuatan. Maka dikatakan, barang siapa mendengarkan perkataanku, mendengarkan akan ada iman. Karena iman kita tumbuh dari pendengaran firman Tuhan. Dan melakukannya, berarti kita harus ada perbuatan. Sedangkan kategori kedua adalah iman, memiliki iman, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Kita termasuk orang yang bodoh. Berarti 1 dan 2 adalah kategori pengikut Kristus, ketiga adalah kategori bukan pengikut Kristus, karena dia tidak mendengarkan dan tidak melakukan, berarti dia tidak memiliki iman. Nah, ada satu fenomena tentang COVID-19 yang melanda dunia ini, di mana ibadah gereja berubah dari offline menjadi online. Nah, ada hal yang harus kita waspadai dan cermati, yaitu sekarang ini masing-masing dari kita sebagian beribadah dari rumah, yaitu secara online. Nah, jangan sampai kita sudah berhenti pergi ke gereja, kita berhenti ibadah online, dan akhirnya kita tidak beribadah sama sekali. Nah, ini akan sangat berbahaya, karena kita akan masuk ke kategori ketiga, yaitu orang yang tidak mendengarkan dan tidak melakukan. Ini adalah jebakan iblis. Oke, kita masuk ke poin nomor 2, yaitu kita akan melihat, poin nomor 2 kita akan bahas, bahwa cobaan yang kita hadapi itu seperti apa. Nah, kita kembali ke Injil Matius 7, di sini kita lihat bahwa dikatakan bahwa ini untuk versi orang yang bijaksana ya. Dikatakan gini, dia bagaikan orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Sedangkan kita lihat versi orang bodoh, itu dia mendirikan rumah di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua orang itu, baik orang bijaksana maupun orang bodoh, sama-sama mengalami ujian yang sama, yaitu datanglah hujan, datanglah banjir, dan angin. Ada 3 cobaan yang sama. Kalau kita mengacu pada perkataan atau kosakata dalam Mandarin, itu dikatakan feng feng yi. Feng artinya angin, yi artinya hujan. Jadi feng feng yi itu menggambarkan suatu istilah, yaitu badai kehidupan. Jadi kita semua orang akan mengalami badai kehidupan. Saya berikan suatu ilustrasi yang gampang. Anggap saja hari ini kita semua berada di suatu ruangan kelas, kita belajar nih. Anggap kita sekarang di kelas SMP atau SMA, kita belajar. Teman-teman kita banyak sekali. Dan percaya atau tidak, di kelas itu pasti ada murid yang mendengarkan perkataan gurunya dan mengerjakan tugasnya atau mengerjakan PR-nya. Dan ada lagi murid yang hanya mendengarkan dan tidak mengerjakan tugasnya. Biasanya murid kayak gitu kalau sampai sekolah pagi-pagi paling sibuk tuh. Pinjam, sebagainya. Dia akan mengcopy dan melakukan menyalin dan menyontek. Dan untuk kedua murid itu, baik kamu murid yang bijaksana maupun murid yang bodoh,
ada saatnya akan datang, guru itu akan memberikan ujian. Ujian yang diberikan itu sama, baik dari soalnya akan sama, jumlah soalnya akan sama, bahkan waktu yang diberikan akan sama. Nah, apa yang membedakan kedua murid itu adalah hasilnya. Sama seperti yang ditulis di Matius dikatakan, orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, dikatakan, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sedangkan rumah orang bodoh dikatakan, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Artinya apa? Kita ada pilihan menjadi orang yang percaya hanya sekedar percaya tapi tidak melakukan, atau kita jadi orang percaya yang mendengar dan melakukan, maka hasilnya berbeda. Di saat badai datang, kita tidak akan tergoyahkan karena kita berdiri di dasar yang benar. Sedangkan orang yang mendirikan di dasar pasir atau dasar yang tidak benar, maka kita badai yang sama datang akan gampang tergoyangkan. Nah, kita kembali ke ilustrasi kita sebagai pelajar. Pada saat kita ujian, bisa nggak orang yang orang bodoh ini, kalau yang tidak mengerjakan tugas, kalau ada PR pun catat atau nyalin temennya, bisa nggak dapat nilai yang bagus? Caranya gimana? Ada, yaitu nyontek. Nah, saya percaya sebagai murid-murid, kata nyontek ini sudah tidak asing. Apa artinya nyontek? Nyontek artinya dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, ini sama dengan perumpamaan sebagai orang Kristen. Saya tanya, ada nggak orang Kristen yang tertangkap korupsi? Ada. Ada nggak orang Kristen yang tertangkap melakukan kejahatan atau melakukan segala cara untuk mencapai tujuan? Banyak. Kenapa? Itu adalah pengikut Kristus yang mendirikan yang tidak memiliki dasar yang kuat. Artinya apa? Dia hanya mendengarkan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ini sangat berbahaya. Artinya apa? Di saat kita tidak meletakkan kepercayaan iman kita pada dasar yang benar, maka kita akan gampang melenceng, kita akan gampang berbuat dosa. Cobaan datang, kita akan jatuh gitu. Iblis datang menawarkan sesuatu. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Di poin ketiga ini kita akan bahas suatu hal mengenai apakah firman Tuhan ini masih relevan di zaman sekarang. Ada sebagian orang yang mengatakan gini, firman Tuhan ini mengatakan bangun di atas pasir itu tidak relevan lagi. Kenapa? Coba Anda pergi ke Dubai, Anda melihat gedung-gedung di sana, dibangun di atas pasir katanya. Oke, kita pergi ke Dubai. Nah, saya akan mengajak kita sama-sama pergi ke Dubai. Tentunya dengan secara virtual ya. Oke, kita lihat gambar pada tampilan di screen ini menunjukkan suatu hotel yang namanya Burj Al Arab. Saya nggak tahu bacanya gimana ya, tapi tulisannya Burj Al Arab. Nah, hotel ini, kalau kita lihat di sekitarnya itu kita melihat bahwa banyak sekali pasir-pasir atau pantai. Itu kita bisa simpulkan dia dibangun di sekitar landasan yang penuh dengan pasir, bahkan dia di atas laut gitu. Hotel ini adalah hotel satu-satunya yang mendapatkan gelar hotel bintang 7 salah satunya di dunia ini. Nah, kalau kita lihat gedung tertinggi di dunia ini dibangun di mana? Ada yang tahu nggak? Kalau saya tanya gedung tertinggi di Indonesia dibangun di mana? Ada yang tahu nggak? Bahkan mungkin sebagian dari kita nggak tahu gedung tertinggi di Indonesia itu di mana dan apa namanya. Gedung tertinggi di Indonesia itu di Jakarta, namanya Gamma Tower. Oke, kita kembali ke gedung tertinggi di dunia. Nah, ini adalah tampak gedung tertinggi di dunia ini. Itu tingginya adalah 820 meter kalau nggak salah. Bahkan gedung ini saking tingginya, kalau kita lihat kalau kita melihat fotonya, itu dia tembus ke awan. Nah, itu tampilannya sampai tembus ke awan. Itu bertinggi banget. Kalau kita balik lagi kita melihat masa di mana waktu itu gedung itu dibangun, kita dapat melihat bahwa pondasinya itu mirip kayak segitiga. Nah, seperti yang tertara di gambar ini. Nah, kalau kita melihat di gambar ini, kita melihat bahwa di sekitar gedung ini atau pondasi ini itu adalah pasir. Nah, apakah benar firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang yang bangun di dasarnya atas pasir itu adalah orang bodoh dan badai datang akan hancur. Sedangkan gedung tertinggi di dunia ini kalau kita lihat pondasinya sepertinya dibangun di atas pasir. Nah, kita akan temukan jawabannya di Lukas. Kita balik ke Injil Lukas. Oke, kita kembali ke Lukas 6 ayat 47 sampai 48. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah
dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Nah, dalam Lukas ini, kalau kita melihat versi bahasa Inggrisnya, yaitu versi New English Translation, demikian bunyinya. Everyone who comes to me and listens to my words and puts that into practice, I will show you what he is like. He is like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on bedrock. Dug down artinya menggali. Dug adalah kata kerja kedua atau ketiga dari kosakata dig, itu menggali. Nah, dug down deep, laid the foundation on bedrock. Di sini ada satu kata bedrock. Kalau kita pergi ke Google dan kita telusuri apa itu arti bedrock, kita akan melihat bahwa kalau misalnya bumi ini terdiri dari berbagai lapisan, kalau kita belah bumi ini ada lapisan yang di atasnya itu dapat dibagi ke beberapa jenis lapisan. Yang pertama, organic layer, topsoil, subsoil, parent material. Yang paling keras atau paling bawah itu namanya bedrock. Artinya apa? Bedrock yang ditulis di Lukas itu adalah lapisan yang ada di bawah tanah, yaitu lapisan batu. Ini adalah batu yang diletakkan dasar, itu adalah batu di mana dasar itu diletakkan, itu adalah istilahnya bedrock. Nah, kita kembali ke Dubai. Enak ya, kita jalan-jalan. Nah, kalau kita kembali ke Dubai, kita melihat bahwa pondasi dari gedung tertinggi di dunia ini sebenarnya dibangun bukan di atas pasir. Kalau kita lihat di gambar ini adalah ada serangkaian tiang atau borpal namanya ya. Itu ditaruh di bawah tanah. Artinya apa? Sebelum mereka bangun pondasi ini, mereka akan menggali dalam-dalam menggunakan alat namanya alat berat untuk menggali tanah atau pasir di sekitar itu untuk dibuang, dan mereka akan melakukan cor dan masukin tiang-tiang. Di sini mereka menggunakan 192 tiang besar yang ditanamkan di bawah tanah, sehingga berat di gedung ini akan ditopang oleh batu atau bedrock di bawah ini. Jadi kita bisa simpulkan bahwa gedung tertinggi di dunia ini dibangun berdasarkan prinsip yang diajarkan di Injil Lukas ini, yaitu mereka membangun menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu, dan batu ini adalah bedrock. Nah, kita bisa melihat bahwa batu yang ada di sini adalah batu bedrock, artinya mereka bukan mendirikan di atas pasir tapi di atas batu bedrock. Maka kita harus simpulkan bahwa Injil atau firman Tuhan masih relevan dengan ilmu pengetahuan kita ketahui sampai dengan hari ini. Tadi kita berada di Dubai, sekarang ini saya ingin mengajak kita traveling, walaupun kita bisa traveling secara virtual. Kita balik ke suatu negara yang bernama Italia. Di negara ini ada dapat satu bangunan yang sangat fenomenal. Bangunan ini termasuk dalam satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Menara Pisa. Menara Pisa ini kenapa unik? Karena dia bentuknya miring, dan menara ini tidak dibangun sengaja miring, tapi terjadi kesalahan engineering atau kesalahan arsitektur sehingga terjadi kemiringan secara perlahan-lahan over the time. Nah, menara ini dibangun di tahun 1173. Pada saat itu menara itu dibangun dengan ketinggian sekitar 55 meter. Namun seiring pembangunan ini, menara ini semakin lama semakin miring sehingga pembangunan itu dihentikan. Dan bangunan ini ternyata dibangun di atas permukaan clay, itu disebut dengan tanah liat. Dan kedalaman dari bangunan atau pondasi ini adalah sekitar 3 meter. Artinya ketinggian 55 meter ini disokong atau diletakkan di atas pondasi yang dengan kedalaman 3 meter. Artinya Menara Pisa ini pondasinya tidak menyentuh bedrock atau tidak menyentuh pondasi batu. Nah, apa yang terjadi? Terjadi kemiringan, lama-lama miring, dan akhirnya ilmuwan berusaha untuk menolong Menara Pisa ini untuk dibalikkan menjadi lurus. Dengan cara apa? Berbagai cara digunakan. Hal itu yang berhasil adalah dilakukan dikerok bagian dalam tanah itu, yang bagian tidak miring itu, dan dibuang, sehingga menyebabkan adanya rongga sehingga menara itu beratnya balik lagi dan dia kembali tidak semiring yang dulu. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kegagalan atau pondasi dari Menara Pisa ini?
Karena menara Pisa ini kalau kita lihat, dia tidak dibangun di atas bedrock, atau dia tidak sesuai dengan perkataan cara yang diajarkan di Injil Lukas ini. Artinya apa? Di saat kita berusaha membangun sesuatu dan kita tidak berlandaskan pada iman Kristus atau tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, maka semakin tinggi yang kita bangun atau gedung yang kita bangun, semakin kita akan miring, kita akan melenceng. Artinya apa? Dasar kita kalau gak kuat, tidak akan mampu menopang apapun yang kita bangun. Baik itu kita membangun karir, kita membangun rumah tangga, kita membangun pelayanan, kita membangun apa saja, dasarnya kita satu, yaitu Kristus. Karena di saat kita tidak membangun di dasar yang benar, kita akan melenceng seperti menara Pisa. Nah, berbeda dengan menara tertinggi di dunia, dia membangun di atas bedrock yang tertulis di yang kita lihat tadi sebelumnya, dan dia bisa kokoh di atas itu melawan badai, angin, dan hujan. Tapi menara Pisa ini dibangun di atas tanah liat dan dengan fondasi yang tidak dalam, dan dia akhirnya miring. Oke, kita akan sampai ke poin yang terakhir. Yang poin terakhir kita akan bahas apa itu dasar, batu atau bedrock itu sendiri. Dan saya menemukan satu ayat yang sangat relevan dengan pembahasan dua macam dasar ini, yaitu yang tertulis di 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 12. Begitu judul perikopnya, dasar dan bangunan. Demikian firman Tuhan, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, kita tahu dasar yang dimaksud dengan batu itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena kita hanya bisa bertumbuh dan kokoh apabila kita membangun di atas dasar Yesus Kristus. Makanya kita sebagai pengikutnya, kita harus mendengarkan dan melakukan. Itu artinya kita bangun iman kita di atas dasar yang benar, dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang ditulis di ayat ini, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita sampai di sharing pada hari ini kita belajar banyak hal, yaitu pertama, ada beberapa jenis orang yang bijaksana yang mendengarkan dan melakukan, ada yang hanya mendengarkan tapi tidak melakukan, dan ada kategori ketiga yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita menjadi kategori ketiga, yaitu kita tidak mendengarkan firman Tuhan lagi dan tidak melakukan. Nah, itu sangat berbahaya. Yang kedua adalah kita belajar bagaimana setiap orang akan diperhadapkan dengan masalah dan cobaan yang sama. Angin, hujan, banjir, kita semua akan mengalami. Baik kamu kategori 1, 2, dan 3, semua akan mengalami. Tapi yang membedakan adalah hasilnya. Orang yang mendirikan di atas batu, di atas iman Kristen yang benar, kita akan kokoh dan kita akan kuat menghadapi masalah yang ada. Yang ketiga adalah bahwa apa yang diajarkan di Alkitab masih sangat relevan. Cara membangun gedung yang tertinggi di dunia, mereka menggunakan prinsip Alkitab, yaitu mendirikan pondasinya di atas batu atau bedrock. Yang terakhir adalah pondasi orang Kristen adalah Yesus Kristus itu sendiri, atau batu atau bedrock yang dijelaskan di Injil Matius dan Injil Lukas itu mengacu pada Yesus Kristus. Dan kita hanya bisa meletakkan di satu dasar, tidak ada dasar lain yang kita bisa letakkan selain daripada dasar Yesus Kristus itu sendiri. Kita akan tutup ibadah hari ini. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, kami belajar Tuhan, kami harus jadi pengikut-Mu Tuhan, yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau berikan kami kekuatan Tuhan, dan kami dapat menghadapi segala cobaan dan ujian yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang Tuhan yang melihat dan mengikuti ibadah online ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan diteguhkan Tuhan, biarlah iman kami dibangun di atas firman-Mu Tuhan, di atas Kristus Tuhan Yesus, bahwa kami membangun iman kami di atas batu yang kokoh Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi contoh bagi orang lain Tuhan. Biarlah Tuhan melalui perbuatan kami dan iman kami Tuhan, nama-Mu bisa dibesarkan dan dimuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin.
Oke, terima kasih untuk Coach Maili yang sudah membawakan firman pada hari ini. Jadi sangat luar biasa sekali ya, enggak hanya kita dengarkan aja ya teman-teman, tapi harus kita renungkan dan juga kita aplikasikan dalam kehidupan kita. So enggak kerasa kita udah di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sedih banget harus berpisah sama kalian, tapi gak apa-apa, kita lanjutkan lagi kegiatan kita selanjutnya. Dan kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Mari kita bisa dalam doa. Bapak, kami bersyukur Bapak buat kasih karunia-Mu, Bapak buat penyertaan-Mu Bapak. Kiranya Bapak kami telah mendengarkan firman Bapak, kiranya Engkau memberkati hambanya Bapak, Kau berkati keluarganya Tuhan, Kau tutup bungkus mereka, pakai mereka lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi Pak untuk kemuliaan nama Bapak. Dan Bapak, kami sudah selesai ibadah Bapak, kiranya kami Bapak yang mendengarkan firman-Mu, kami bisa gak cuma mendengarkan firman Bapak, tapi kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Bapak. Biarlah Bapak apa yang kami perbuat Tuhan, apa yang kami lakukan ke depannya Tuhan bisa memuliakan nama-Mu Bapak. Bapak, sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain Bapak, Kau tutup bungkus kami Bapak, dan berkatikan hari-hari kami Bapak. Biarlah kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan God bless.